wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala tariqatihi ila yaumiddin. Usikum wa ya nafsi bitaqallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita dari pagi sampai tadi menjelang asar kita telah mendengarkan pemaparan terkait dengan hipnotis NLP, 6 dari akar-akarnya, dari hilik ke hulurnya luar biasa, Masya Allah, di luar dugaan. Ternyata mungkin di sekitar kita pun kita masih terjebak dalam perkara yang terkait dengan 6 hipnotis dan NLP, ya. Dan yang paling banyak itu dalam dunia senam dzikir nafas yang masih hari ini begitu semarak. Senam dzikir nafas, ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu senam dzikir nafas, dan ada kurang lebih ada 200 aliran senam dzikir nafas di Indonesia yang semuanya basisnya adalah 6. Saya ada bukunya, cuma bukunya dipinjam teman mondok sampai sekarang belum kembali. Itu membahas masalah 200 aliran senam dzikir nafas di Indonesia. Yang basicnya semuanya NLP 6 itu, basicnya itu cuma. Kapan enggak lupa sih udah. Udah lama banget buku itu, udah cukup lama. Waktu itu buku itu untuk praktisi Tifan kayaknya yang lama-lama pada menyimpan, insya Allah. Ustadz Tifan yang lama. Ya. Apa? Enggak, maksudnya Ustadz Tifan itu membedah buku itu. Nah, dan yang paling disenangi oleh kita ya alam, adalah alam, kekuatan alam, itulah Tai Chi. Ini juga aliran tahu ya Ustadz ya. Dan hari ini banyak disukai oleh kaum muslimin yang hari ini gemar dalam bela diri, termasuk lambang yang paling keren, Yin Yang, dewa langit, dewa bumi. Itu bukan keseimbangan, sebuah kekuatan dewa langit dan bumi, Yin Yang. Dan hampir semua bela diri terpengaruh oleh pemikiran Lawa, pemikiran 6. Ajaran Tonya amat sangat kuat karena memang basicnya dari Shaolin. Sementara kalau Tifan bukan Shaolin tapi Solihin. Jadi kalau semua bela diri itu rata-rata basicnya dari Shaolin, kalau Tifan Solihin. Bedanya itu aja, sama-sama sok. Kok iso? Tidak berpanjang lebar, kita buka termin. Bagi siapa yang mau nanya, silakan saya buka 3 pertanyaan. Tafadhal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama Khairul Amin dari Kota Blitar. Ustadz, ini sempat saya tanya-tanya pada alumni dari kuliah psikolog perguruan tinggi yang saya sebut. Dia pulang dari Australia, melanjutkan S2 psikolog juga. Setelah sampai ke Indonesia, dia terus merubah yang namanya Dinul Islam menjadi filsafat Islam. Apakah ini sudah keluar dari akidah? Itu aja. Apakah di sana, kalau diperpanjang lagi, di ajarannya di ilmu psikolog ini, apakah di sana membahas seperti ini? Hindu, Buddha. Mohon maaf. Itu nanti besok aja ditanyakannya. Siap. PR ya. Jadi enggak, PR besok disampaikan. Kepada pemateri besok. Oh. Ya oke. Ya udah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara pertanyaan ditunda. Tafadhal. Jawabannya ditunda. Ditanya ulang besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang kawin silangnya Loa dan doa. Dikawinkan biar seolah-olah itu Islami. Penggunaannya untuk jualan. Ya. Loa plus doa. Penggunaannya untuk jualan. Duit maning. Iya. Yang ujung-ujungnya duit itu. Iya.
Yang membuat itu meramaikan di bukunya Ipo Santosa. Saya lihat itu Loa plus Doa. Terus dia jualan sampai ke bawah-bawahnya diajarkan. Saya nggak tahu apakah diajarkan atau tidak. Tapi katanya biar laris manis jualannya. Nah, ketika ada seseorang yang paham atau tidak paham, dia jualan produk itu dengan menggunakan doa plus loa, apakah akidahnya sudah mulai rusak, akidahnya keluar, atau oh enggak, dia hanya sakit aja akidahnya, gitu sih. Ya. Contoh doa lo atas. Saya enggak contoh yang ininya, karena saya menemukan kasusnya, gitu sih. Apa itu kalau boleh cerita kasus? Kasusnya saya bertemu seorang ibu-ibu yang seolah-olah itu seperti kena pelet. Wow. Nah kalau pelet kan sihirnya ada yang dukun, ada semua rata-rata yang kasih pelet itu nggak ada yang berani keluar. Katanya dikirim sama si Fulan, rata-rata gitu. Si Fulan kalau ditanya dia nggak akan menjawab, oh saya enggak kok gitu. Tapi ini orangnya keluar, gitu. Seorang guru seolah-olah dipelet sama muridnya. Muridnya SMA kelas 2. Solo, bukan saya loh. Gurunya ini depan saya, depan suaminya, Mas ceraikan saya mau kawin sama murid saya. Itu ada muridnya juga. Muridnya, kamu melet guru kamu nggak? Saya nggak melet. Cuman saya doain, gitu. Doanya gimana? Ya saya doakan, sebagaimana saya berdoa, saya bayangkan betul. Tadi yang dipraktekkan, mau Fortuner, gitu. Fortunernya tahun berapa? Kalau mau coba buka pintu Fortunernya. Orang ini buka Fortuner itu beda di otaknya, gitu. Bukan buka pintu Fortuner, tapi mungkin buka yang lain, gitu. Nah, singkat cerita sampai si ibu guru ini kepingin ngontrak sama muridnya ini. Dan si murid keluar, sayalah yang melakukan. Dan saya nggak melakukan sihir, gitu. Saya cuma doain doang. Tapi dia betul-betul membayangkan betul. Gitu. Gitu, Ustaz. Apakah ini praktek doa plus loa? Gitu. Saya curiga dia bohong. Gimana, Ustaz? Saya curiga dia bohong. Ada praktek-praktek yang dia tidak ngomong, yang itu sebagai ritual sihir, kayak ada mantra-mantra seperti itu. Tidak yakin saya kalau itu dia hanya murni doa seperti itu bisa gitu ya. Gitu. Kalau doa melet dengan doa ya enak ya. Kita pengen ada cantik, kita langsung kita doakan langsung terpelet. Nyatanya tidak seperti itu kan. Saya curiga artinya ada yang disembunyikan di situ, bukan sekedar doa dan loa tadi. Karena ketika loa tadi seolah-olah dia menarik dengan pikiran, dia percaya dengan loa. Sebetulnya kalau percaya dengan loa itu langsung kufur itu ya, karena percaya dengan itu langsung kufur sudah. Apakah vonis kafir? Nah, itu saya tidak berani yakin, itu sudah kufur, karena kan itu percaya gimana percaya manusia bisa ngatur alam. Jadi saya lebih ke pertanyaannya membahas kepada konsep doa dan loa. Apakah nyambung? Enggak nyambung. Doa itu kita merendah, loa itu kita memerintah. Doa itu kepada Allah, loa itu dari konsep Hindu yang berdasarkan dari wahdatul wujud ya. Bahasanya mengapa kok orang bisa mengatur alam? Karena orang dan alam itu satu. Makanya bisa ngatur. Ya, kalau kemudian doa itu sebagai bentuk loa, maka ya masuk kita ngatur Allah. Enggak ketemu dalam Islam konsepnya. Kalau yakin sama Allah, dan itu apakah sebaliknya kepada udzur bil jahal? Kalau dia enggak nyari ya bisa jadi kena, Mas. Semoga diberi tobat. Ya itu tadi. Kayaknya itu tadi, kalau yang dari kasus tadi itu kayaknya ada sesuatu dah. Ada sesuatu, bukan cuma sekedar bayangkan kemudian berdoa dan sebagainya. Jalan goyang. Iya subhanallah ya, begitu jauhnya dari din, jauh dari zikir-zikir, jauh dari Quran, akhirnya
apa namanya ditambah dengan ya maksiat dan sebagainya ya nggak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana dahsyat? Ya doa pas doa itu nggak nyambung. Karena berangkat dari filsafat yang berbeda. Ya, artinya filsafatnya udah nggak nyambung, itu nggak ketemu. Nggak mungkin ketemu, karena bagaimana orang bisa ngatur Allah? Yang pertama doa itu, loa itu semesta. Kata semesta gede, kata semesta diganti Allah. Nggak ketemu. Sementara orang Islam punya konsep sendiri tentang Allah yang berbeda dengan kekuatan. Saya tidak yakin itu kekuatan pikiran itu ada untuk bisa mengatur alam semesta. Saya curiga ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak jujur. Kalau dia berani bermuamalah dengan jin, ya berarti dia udah berani bohong, berani dusta. Ya itu kan terang-terangan, pelet kan bahasanya. Duduk ya selesai insya Allah. Ya. Tadi ada yang tanya dulu. Sudah selesai pertanyaannya antum. Sudah selesai pertanyaannya. Oh ya. Sarana masuknya jin. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawab. Karena sekedar memikirkan doang itu saya kira enggak ada, tapi wallahu a'lam ya, ini malam gaib itu kita tidak bisa ngomong mungkin enggak bisa. Ya, tidak bisa memastikan, makanya mungkin kalau kita buat berasumsi bisa saja kita berasumsi mungkin nanti begini tapi buat apa? Karena namanya sekedar berasumsi. Mungkin itu pas ada jin lewat, jinnya dengar terus jinnya masuk, itu kan kita nggak tahu. Enggak, beda itu. Beda, bukan seperti itu pemahamannya. Enggak, bukan itu, beda. Tidak seperti itu. Ya itu ada yang angkat tangan di belakang. Itu di belakang ibu ada. Iya, mic-nya sebentar lagi baterainya lagi dipasang yang baru. Enggak lah. Yang bikin sakit hati itu kalau ada cewek cakep diliatin terus itu sakit nanti itu. Wallahu a'lam. Saya tidak bisa memastikan, tidak bisa. Jadi kasihan ya, artinya kok bisa terus bagaimana akhirnya itu yang dibalat itu ibunya itu? Endingnya gimana itu ibu terbalat itu? Apa? Macron tuh bi? Kenapa? Kayak seperti presiden Prancis. Oh.
mungkin namanya pelet namanya dirayu-rayu mungkin itu peletnya kayak gitu tuh. Gitu. Ini kan berani keluar orangnya. Saya kerjain. Suaminya mungkin jahat, entah gimana, pelit atau gimana akhirnya. Nah. Astagfirullahaladzim. Penggunaan doa pesloa ini kan banyak. Saya nggak dari pesan-pesannya. Iya. Itu namanya doa pesloa itu di bukunya pesan. Saya tidak yakin itu pasti ada yang disembunyikan, wallahu alam. Atau mungkin ya dia mungkin doa terus nama sama Allah dikabulkan, wallahu alam. Ya, iblis doa sama Allah kan dikabulkan juga ya. Kalau prakteknya sama pesan-pesan gimana? Ya itu praktek yang tidak nyambung ya, karena kejahilannya dia terhadap apa? Yes, buat apa? Nah, kalau produknya silakan jual. Saya tidak ngerti. Saya punya teman, nanti coba saya tak nanya sama teman. Sekarang itu ya di status-status WA itu banyak tuh polis semua polis semua. Status WA itu jadi kan lama-lama kan terus masuk ke bawah sadar. Ya ini ayah mic-nya udah jadi belum? Ntar nunggu mic-nya dulu ibu. Nah sudah. Jadi ya artinya ini mungkin agak di luar tapi penting ya, di luar tapi penting. Jadi mata dengan hati itu ada pengaruhnya. Makanya dalam surat Toha itu kita dilarang untuk menatap harta dunia dengan pandangan yang penuh kagum gitu. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum. Itu dalam surat Al-Hijr. Inna walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Kami udah ngasih kepadamu sab'an minal mathani Al-Fatihah dan Al-Qur'anal azim. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum. Kami telah berikan Al-Fatihah dan Al-Qur'an yang azim. Jangan engkau menatap lama-lama harta benda dunia yang kami berikan kepada mereka. Kita nggak boleh natap laptop lama-lama kagum, nggak boleh karena masuk dalam hati kita jadi pengen laptop, jadi pengen dunia, kepengen apa itu nggak boleh. Udah cukup, bukan salah syahwat, salah kepingin nanti jadinya. Justru kita lihat pohon, kita nggak kagum, nanti kita jadi terkait sama Allah, jadi apa namanya, jadi cinta sama Allah nanti itu. Sekarang ya itu kan ya di sosmed ya pamer kekayaan, orang kan lihat, kepengen kagum sama tas mewah, mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya. Itu udah nggak apa-apa lagi kalau melihat perempuan yang. Tapi katanya saya punya teman itu katanya bilang ini itu ada manfaatnya itu di TikTok, di Instagram orang bercadar joget-joget, jadi masyarakat nggak takut lagi sama cadar itu. Itu saya ketawa aja, prihatin. Jadi itulah subhanallah. Jadi mata ini bahaya sekali. Makanya kita lihat ke langit, lihat ke matahari, lihat ke bulan, lihat ke ciptaan Allah. Supaya apa? Kita cinta sama Allah. Kalau kita ngelihat dunia terus begini, nanti kita akan cinta sama dunia pelan-pelan. Gitu. Maka kita jaga pandangan ini. Karena mata dan hati itu kaitannya erat banget ya. Antara mata dan hati, terus hati dengan mulut juga ya. Makanya zikir itu dengan mulut, terus kemudian maknanya dalam hati. Jadi makanya la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah, itu adalah bagaimana mengontrol hati supaya ada ucapan itu biar enggak pikirannya kemana-mana gitu, enggak hatinya ini enggak khawatirnya enggak kemana-mana gitu akhirnya gitu. Ya sudah, tadi ibu mana yang nanya tadi, ibu bisa diangkat tangan lagi Ya ibu ada mic-nya bisa siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya, apakah ada hubungan loa dengan kata-kata yang berulang tapi kata-kata kebaikan? Seperti contoh, misal seorang ibu kan menyemangatin anaknya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, insya Allah kamu bisa. Nah itu apakah bisa masuk ke dalam NLP sama loa tadi itu?
Iya, Makasih. tergantung pola pikirnya. Kalau itu kata-kata biasa untuk memberikan semangat ya semangat. Karena kan apa menyemangat itu kan semangat itu kan ada semangat ya. Kata-kata yang menggugah jiwa itu kan ada. Cuman apakah kemudian itu dengan loa? Beda konsep. Kalau mau dipahami loa ya bisa. Kita mengirim ke semesta untuk semesta mengontrol anak kita. Kalau kita bawa ke sana ya